Coba kalian perhatikan dua sel yang lagi ngebelah ini. Menurut kamu, pembelahannya sama apa beda? Sekilas kelihatannya memang mirip, tapi ternyata beda loh. Cuma bedanya di mana? Nah, agar kalian tahu perbedaannya, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep pembelahan sel, yaitu meliputi pembelahan sel eukariotik dan macam-macam pembelahan sel. Mari kita simak videonya. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang konsep pembelahan sel eukariotik. Jadi sesuai dengan namanya, pembelahan sel itu merupakan proses sel pada tubuh membelah untuk menghasilkan sel-sel baru. Nah, pembelahan sel ini tuh dapat dilakukan oleh sel prokariotik, yaitu yang tidak mempunyai inti sel, contohnya sel bakteri, dan sel eukariotik yang mempunyai inti sel, contohnya sel tubuh manusia. Di sini kita akan membahas sel eukariotik karena yang sering dikeluarkan dalam ujian. Sel eukariotik tadi kan mempunyai inti sel. Makanya pembelahan sel eukariotik melibatkan dua proses, yaitu kariosinesis dan sitokinesis. Bedanya gimana? Kalau kariosinesis itu tuh merupakan pembelahan inti sel. Dari kata kario yaitu inti sel dan kinesis yaitu pembelahan. Berarti kartiosinesis bikin satu sel yang punya satu inti bisa membelah jadi satu sel yang punya dua inti. Oke? Sitokinesis itu merupakan pembelahan sitoplasma, berasal dari kata sito yaitu sitoplasma, kinesis yaitu pembelahan. Berarti sitokinesis itu yang bikin dari satu sel dengan dua inti sel ini bisa lanjut membelah dengan dua sel yang masing-masing punya satu inti. Konsep pembelahan sel eukariotik sudah kita pelajari ya. Sekarang kita akan membahas tentang macam pembelahan sel. Di dalam inti sel itu ada materi genetik. Ketika inti sel ngebelah, maka materi genetik ikut terpisah. Maka pembelahan sel berdasarkan ada tidaknya reduksi set kromosom pada saat pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kita akan membahas tentang pembelahan mitosis terlebih dahulu ya. Pembelahan mitosis ini itu merupakan dia tuh tidak mengalami reduksi set kromosom. Set kromosom sel anakan sama persis dengan sel indukannya. Nah, jika sel indukannya itu memiliki sifat diploid 2N, nah, sel anakannya juga akan memiliki diploid 2N juga. Nah, pembelahan mitosis itu dapat dilakukan semua sel stomatik, sel penyusun tubuh, kecuali gamet sel kelamin berupa sperma atau sel telur. Tujuan dari pembelahan mitosis sendiri itu untuk pertumbuhan, regenerasi sel, atau perbaikan bagian tubuh yang rusak. Karakteristik meiosis saya sajikan di tabel. Akan membahas pembelahan kedua itu meiosis. Ini tuh merupakan pembelahan yang mengalami reduksi set kromosom. Set kromosom sel anakan hanya setengah dari sel indukannya. Jika sel indukannya memiliki sifat diploid 2N, maka anakannya akan memiliki sifat haploid N. Meiosis ini hanya terjadi pada sel penghasil gamet, bukan pada gametnya. Tujuan meiosis sendiri itu menghasilkan gamet berupa sel telur dan sel sperma, meningkatkan keragaman genetik. Ini merupakan tabel dari meiosis, kalian bisa baca sendiri. Kita akan membahas siklus sel. Siklus sel itu merupakan suatu proses yang menyebabkan sel-sel tubuh membelah secara terus-menerus dengan terkontrol satu kali. Siklus umumnya berlangsung selama 18-24 jam. Tahap siklus sel itu ada dua, yaitu tahap interfase dan tahap fase M. Kita akan membahas tahap interfase terlebih dahulu. Tahap interfase. Tahap interfase ini tuh merupakan fase persiapan sebelum memasuki fase M. Berlangsung paling lama karena 90% waktu siklus sel dihabiskan untuk tahap interfase. Tahap interfase sendiri itu mempunyai dua tahapan, yaitu fase G1, fase S, sama fase G2. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu fase G1 atau ground 1. Sel mengalami pertumbuhan
ukurannya bertambah besar, terjadi penggandaan organel, sintesis berbagai macam protein dan biomolekul yang diperlukan untuk fase S, berlangsung sekitar 5-6 jam. Fase yang kedua itu ada fase S, sintesis. Ini itu merupakan fase sintesis materi genetik dengan cara penggandaan atau duplikasi materi genetik indukan dalam bentuk benang-benang kromatin, tetapi set kromosom tetap sama. Duplikasi sentrosom pada sel hewan berlangsung selama 10-12 jam pada fase S ini. Yang ketiga ada fase G2, itu merupakan pertumbuhan dan penggandaan organel, terjadi sintetis protein maupun biomolekul yang diperlukan untuk fase M, berlangsung sekitar 4-5 jam. Kenampakan atau ciri-ciri sel saat interfase yang pertama, materi genetik masih dalam bentuk benang-benang kromatin, membran inti masih terlihat jelas, nukleus masih terlihat jelas, pada sel hewan sentrosom sudah terduplikasi. Kita akan membahas tahap yang kedua itu fase M. Fase M itu merupakan atau sering disebut juga fase mitotik, yaitu fase ketika sel melakukan pembelahan. Berlangsung sangat cepat, yaitu sekitar 1 jam, melibatkan dua proses, yaitu pembelahan mitosis dan sitokinesis. Kita akan membahas tentang tahapan pada fase pembelahan mitosis, yaitu meliputi tahapan promat atau yang sering kita ketahui profase, metafase, anafase, telofase. Kita akan membahas yang tahap pertama, yaitu tahap profase. Tahap profase ini tuh dimana kondisi benang-benang kromatin menjadi kromosom dengan dua kromatid. Nukleus mulai menghilang, sentrosom mulai menghasilkan benang-benang spindel, sentrosom mulai bergerak memisah ke kutub yang berlawanan. Akhir dari tahap profase ini yang pertama, bentuk kromosom terlihat sangat jelas, kinektor terbentuk, membran inti mulai menghilang sehingga benang spindel dapat mengait kinektokor. Kita ke tahapan kedua, yaitu tahap metafase. Di mana pada tahap metafase itu sentrosom sudah berada di kutub yang berlawanan, kromosom sudah terikat dengan benang spindel pada kinektokor, dan kromosom berjajar lurus di bidang ekuator atau lempeng metafase. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap anafase. Tahap anafase, di mana kromatid saudara terpisah dan masing-masing bergerak menuju sisi atau kutub yang berlawanan. Terjadi karyokinesis. Habis itu ada sel mengalami pemanjangan ukuran. Di akhir fase, masing-masing kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap telofase. Nah, tahap telofase ini tuh merupakan tahap terakhir dari pembelahan mitosis, yaitu pada tahap ini mengalak kromosom diuraikan kembali menjadi benang-benang kromatin, membran inti mulai terbentuk kembali, nukleus mulai terlihat, di akhir telofase mulai terbentuk. Lakukan pembelahan pada membran plasma di tengah-tengah sel, yaitu diikuti dengan sitokinesis. Kita akan membahas tentang sitokinesis. Sitokinesis itu merupakan pembagian sitoplasma yang menyebabkan sel terbagi menjadi dua bagian, itu sitokinesis sel hewan sama sitokinesis sel tumbuhan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu sitokinesis sel hewan. Sitokinesis sel hewan itu merupakan arah pemisahan terjadi dari luar ke dalam karena adanya aktivitas cincin kontraktir yang menyebabkan sel melakukan dari luar ke dalam. Yang kedua itu ada sitokinesis sel tumbuhan. Sitokinesis sel tumbuhan itu arah pemisahannya terjadi dari dalam keluar karena adanya pembentukan sekat pemisah yang berawal dari dalam sel terus memanjang keluar lalu diikuti dengan pembentukan dinding sel.